Firmanti dari kelas 3E. Hari ini saya akan membawakan cerita berjudul Timun Mas. Timun Mas ini cerita rakyat dari Jawa Tengah. Yuk kita mulai. Dahulu kala hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Sirni. Mbok Sirni tinggal sendirian. Suaminya sudah lama meninggal. Mbok Sirni tidak mempunyai anak. Mbok Sirni sangat ingin mempunyai anak. Suatu hari, Mbok Sirni pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Tiba-tiba di dalam hutan itu muncullah seorang raksasa yang besar dan malu. Namanya Buto Ijo. Buto Ijo memberikan Mbok Sirni sekantung biji mentimun. Katanya, lewat biji mentimun ini, Mbok Sirni bisa mempunyai anak. Tapi, kata Buto Ijo, jika anak itu sudah dewasa, Buto Ijo akan mengambilnya. Mbok Sirni sangat senang karena bisa mempunyai anak. Sampai-sampai dia tidak mendengarkan apa yang dibilang Buto Ijo soal anaknya akan diambil saat dewasa. Mbok Sirni mengambil biji mentimun itu dan pulang. Saat sampai di rumah, dia langsung menaburkannya di ladangnya. Saat waktu panen tiba, ada satu buah yang matang, besar dan berwarna emas. Mbok Sirni mengambilnya. Mbok Sirni pun membuahnya. Tiba-tiba di dalam timun itu ada seorang bayi perempuan yang cantik sekali. Mbok Sirni sangat terkejut, tapi dia juga sangat senang karena bisa mempunyai anak. Wah, cantik sekali kamu, Nak. Ibu akan memberikanmu nama Timun Mas, karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Jadi anak baik ya. Berapa tahun pun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik, pintar, dan rajin membantu Mbok Sirni. Saat Timun Mas beranjak dewasa, suatu malam Mbok Sirni bermimpi Buto Ijo datang dan mengambil Timun Mas. Mbok Sirni ketakutan karena takut anaknya diambil Buto Ijo. Pagi harinya pun Mbok Sirni pergi ke hutan untuk menemui seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 kantung berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Sirni pun pulang dan menceritakan semuanya kepada Timun Mas dan menyuruhnya untuk menyimpan kantung-kantung tersebut. Saat hari yang ditentukan, Buto Ijo datang dan ingin mengambil Timun Mas. Mbok Sirni ketakutan dan menyuruh Timun Mas pergi sejauh-jauhnya dari Buto Ijo. Nah, pergilah kau lewat pintu belakang rumah kita. Jangan lupa bawa kantong-kantong itu. Timun Mas lari sangat kencang. Buto Ijo yang melihatnya sangat marah. Hei kamu Timun Mas, sini kamu, jangan lari. Buto Ijo pun menyusul Timun Mas. Timun Mas lari sangat kencang. Dia membuka kantung pertama berisi biji mentimun. Dia langsung menjatuhkan. Seketika muncullah ladang mentimun yang banyak sekali buahnya. Ladang mentimun itu menghambat Buto Ijo. Tapi Buto Ijo tetap bisa melewatinya. Dia langsung mengejar Timun Mas lagi. Lari sangat kencang Timun Mas. Timun Mas membuka kantong kedua berisi jarum. Dia langsung menyebarnya. Tiba-tiba muncullah pohon-pohon bambu yang banyak dan ujungnya runcing. Buto Ijo melewatinya. Karena ujungnya runcing, kakinya Buto Ijo pun terluka. Tapi tetap bisa melewatinya dan mengejar Timun Mas. Timun Mas membuka kantung ketiga berisi garam. Ajaibnya, di sekelilingnya Timun Mas berubah menjadi lautan yang luas sekali. Buto Ijo melewatinya. Karena tadi kakinya Buto Ijo terkena ujungnya pohon bambu yang runcing dan melewati pantai
lautan yang mengandung garam, kakinya buto ijo perih sekali. Tapi tetap bisa melewatinya dan melanjutkannya untuk mengejar Timun Mas. Timun Mas ketakutan karena buto ijo tetap bisa mengejarnya, sedangkan kantungnya sisa satu. Timun Mas pun menjatuhkan terasi itu sambil berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah hamba-Mu ini." Saat Timun Mas menyebarkan terasi itu, tiba-tiba muncullah lautan lumpur yang luas sekali. Karena buto ijo sudah sangat marah, dia tidak memperhatikan di depannya ada lautan lumpur. Dia pun tersedot ke dalam. Karena ingin bebas, buto ijo terus bergerak. Terus dia tersedot ke dalam dan mati. Saat keadaan sudah aman, Timun Mas lari sangat kencang ke rumah Mbok Sirni. Sampainya di rumah, Mbok Sirni dan Timun Mas saling berpelukan. Mbok Sirni dan Timun Mas hidup bahagia, aman selamanya. Tamat. Oke teman-teman, pelajaran moral yang kita ambil dari sini adalah jangan jahat kepada orang lain, nanti Tuhan akan memberikan hukuman yang setimpal. Buto ijo ingin memakan Timun Mas dan Tuhan memberikannya hukuman tenggelam di dalam lautan lumpur. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Semoga dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.